Di seluruh dunia, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, dari akses pendidikan, pekerjaan, hingga hak politik. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, dunia membutuhkan sebuah komitmen nyata. So, let's talk about CEDAW or CEDAW. Oke, selanjutnya adalah sejarah terbentuknya CEDAW. Jadi sejarahnya ini bermula ketika PBB mulai membentuk Commission on the Status of Women yang bertugas untuk merekomendasikan kebijakan terkait hak-hak perempuan. Namun, komisi ini belum menghasilkan instrumen hukum yang mengikat secara internasional. Selanjutnya, pada tahun 1967, PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women, tetapi lagi-lagi deklarasi ini sifatnya tidak mengikat. Menyadari perlunya instrumen hukum yang lebih kuat, PBB akhirnya mulai menyusun rancangan konvensi pada tahun 1973. Akhirnya konvensi CEDAW pun terbentuk dan disahkan pada 1979 oleh Majelis Umum PBB dan mulai berlaku pada tahun 1981 setelah diratifikasi oleh 20 negara. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai CEDAW, teman-teman tahu nggak sih apa itu CEDAW? CEDAW ini merupakan sebuah kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW ini merupakan konvensi internasional yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1979 dan negara Indonesia menandatangani pada tahun 1984. Konvensi ini itu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hak asasi perempuan yang merupakan hak asasi manusia, kemudian tanggung jawab dari negara dalam hal penghapusan diskriminasi atas perempuan, serta norma-norma dan juga standar-standar kewajiban. CEDAW juga merupakan konvensi yang menetapkan standar global dalam hal kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memastikan adanya kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki. Lalu, untuk isi utama CEDAW, CEDAW memiliki 6 bagian. Bagian pertama yaitu mendefinisikan dan kerangka hukum. Untuk definisi diskriminasi terhadap perempuan pada pasal 1, yang berarti bahwa diskriminasi mencakup segala bentuk pembatasan, pengecualian atau larangan berdasarkan jenis kelamin yang membatasi hak perempuan. Yang kedua pada pasal 2, yaitu kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi, di mana pemerintah harus menerapkan hukum dan kebijakan yang mencegah diskriminasi serta memastikan kesetaraan gender. Pasal ketiga dan sampai kelima, yaitu membahas tentang kesetaraan gender dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pada bagian 2, yaitu hak politik dan publik perempuan, pada pasal 7 yang membahas hak yang sama dalam politik dan kehidupan publik, pasal 8 yang membahas hak yang sama dalam perwakilan internasional, pasal ke-9 mengenai hak atas kewarganegaraan. Lalu untuk bagian ketiga yaitu hak sosial dan ekonomi. Pada pasal 10 yaitu hak yang sama dalam pendidikan, pasal 11 yang menyatakan mengenai hak yang sama dalam pekerjaan, pasal 12 yang menyetarakan dalam kesehatan dan keluargaan berencana, pasal 13 yaitu manfaat ekonomi dan sosial. Pada bagian 4 yaitu hak dalam perkawinan dan keluarga. Pada pasal 16 yang menyatakan kesetaraan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga. Lalu untuk bagian 5, yaitu implementasi dan pengawasannya, yaitu mencakup pasal 17 hingga pasal 22 yang membahas peran komite CEDAW untuk membentuk komite pengawas yang meninjau laporan negara tentang kemajuan dan kesetaraan gender. Dan bagian terakhir yaitu bagian 6 yang mengenai ketentuan hukum dan prosedural, yaitu pada pasal 23 hingga 30 yang membahas tentang hubungan dan perjanjian lain dan amandemen. Pada pasal-pasal berikut, membahas bahwa negara dapat mengusulkan amandemen tapi tidak diperbolehkan untuk membuat reservasi yang bertentangan dengan tujuan utama CEDAW. Nah, lalu saatnya nih kita bahas tentang mekanisme kerjanya konvensi CEDAW. Jadi, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW itu sendiri merupakan badan pakar independen yang memantau implementasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Komite CEDAW ini juga terdiri dari 23 pakar independen tentang hak-hak perempuan dari seluruh dunia. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini secara hukum berkewajiban untuk yang pertama, menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang kehidupan. Nah, yang kedua, menjamin perkembangan dan kemajuan penuh bagi perempuan agar mereka dapat menjalankan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka dengan cara yang sama seperti laki-laki. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, memberikan izin kepada Komite CEDAW untuk memeriksa upaya mereka dalam mengimplementasikan perjanjian ini dengan memberikan laporan kepada badan tersebut secara berkala. Nah, negara-negara yang telah menjadi pihak dalam perjanjian atau states party harus menyerahkan laporan berkala kepada komite tentang bagaimana hak-hak konvensi diimplementasikan. Dalam sidang-sidangnya yang terbuka untuk umum, komite meninjau setiap laporan negara peserta dan menyampaikan keprihatinan dan rekomendasinya kepada negara peserta dalam bentuk kesimpulan pengamatan. Sesuai dengan optional protocol to the convention, komite juga diberi mandat untuk
Pertama, menerima komunikasi dari individu atau kelompok individu yang mengajukan klaim pelanggaran hak-hak yang dilindungi oleh konvensi kepada komite. Dan yang kedua, memulai penyelidikan terhadap situasi pelanggaran berat atau sistematis terhadap hak-hak perempuan. Prosedur-prosedur ini bersifat opsional dan hanya tersedia apabila negara yang bersangkutan telah menerimanya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Indonesia meratifikasi konvensi ini? Dan jawabannya adalah iya, Indonesia meratifikasi konvensi ini, yang kemudian diturunkan menjadi produk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Indonesia menyatakan bahwasannya konvensi ini tidak bertentangan sama sekali dengan dasar-dasar negara kita, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Indonesia, setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum maupun di pemerintahan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun ada beberapa catatan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi ini. Yang pertama yakni pemerintah Indonesia menyatakan tidak terikat pada pasal 29, yakni pasal yang mengatur mengenai dispute atau persoalan gitu ya. Ini akan apabila terjadi permasalahan di antara satu negara dan di negara lainnya. Kemudian catatan yang selanjutnya adalah dalam ratifikasi ini Indonesia tetap akan mempertimbangkan atau memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia saat ini, sehingga aturan yang berlaku itu disesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia sekarang.